Haleluya. Selamat pagi saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Kita bersyukur atas anugerah penyertaan Tuhan bagi kita. Satu minggu kita dapat menikmati keselamatan, kekuatan, kesehatan. Dan kita bisa berkumpul di dalam rumah Tuhan untuk mengucap syukur atas kebaikan dan kebesaran Tuhan dalam hidup kita. Saudara, saya mengajak kita sekalian untuk bangkit berdiri dan kita akan habiskan ibadah ini. Tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah di hadapan gunungnya yang kudus. Sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Kiranya kasih setia Allah Bapa, kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus di dalam tuntunan dan bimbingan Roh Kudus memberkati ibadah kesucian Korps 3 Bandung pada pagi hari ini. Jadilah ibadah ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Haleluya. Amin. Kita tetap berdiri saudara-saudara. Menaikkan pujian nomor 53 dari buku nyanyian Balak Keselamatan Roh Kudus, Roh Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Pujian yang akan mengantar kita ke dalam doa syukur, pujian nomor 54. Di dalam ayat yang pertama dikatakan, Roh Kudus, Roh Tuhan turunlah dari surga. Berikanlah hidup baru. Kita tidak datang ke gereja untuk mengalami hidup-hidup yang begitu-begitu saja. Tetapi kita rindu hidup kita semakin hari semakin diubahkan, semakin menerima kekuatan dan kuasa dari Tuhan untuk menjadi berkat. Ya, bukankah itu panggilan dari Tuhan bagi kita sekalian? Kita akan nyanyikan pujian penyembahan Roh Kudus, Roh Tuhan, turunlah dari surga. Biasanya kita akan menyanyikan kornya ya. Marilah ya Roh Kudus dan penuhkan hatiku. Tetapi saat ini kita akan nyanyikan dari ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga.
Tetapi suci dan kuasa, mari sekarang penuhkanlah hatiku. Saudara sekalian, naikkan doa syukur kita. Kita lihat kiri kanan kita masih bisa bertemu. Kita melihat 1 minggu yang telah berlalu, Tuhan masih terus peliharakan. Kita masih bisa bangun melihat suami, istri kita, anak-anak kita. Terpujilah Tuhan. Tuhan masih izinkan rumah kita, pakaian kita masih dapat kita nikmati. Fasilitas semua dari Tuhan. Terpujilah Tuhan. Naikkan doa syukur kita sekalian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bapa di surga, kami bersyukur karena penyertaan-Mu sempurna. Kami bersyukur karena berkat-Mu tidak pernah putus-putusnya dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk setiap hal yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk pergumulan. Karena dengan itu kami tahu bahwa kami harus terus bergantung dan bersandar kepada Tuhan. Terima kasih untuk kemenangan, di mana kami tahu kemenangan tidak dapat kami raih sendiri, tetapi karena Tuhan yang memampukan kami melewati semuanya. Terima kasih untuk semua hal yang masih kami miliki sampai hari ini, pekerjaan, rumah, keluarga. Kami tahu itu bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, tetapi Tuhan masih berikan kepada kami. Anugerah-Mu dalam kehidupan kami sempurna. Terima kasih Tuhan. Saat kami akan lebih lanjut, lebih jauh lagi dalam menyembah, memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Kami rindu kehidupan kami semakin dibentuk seturut dengan kehendak Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, karena kami yakin Engkau ada di tempat ini. Engkau ada bersama dengan jemaat-jemaat yang ada di rumah, beribadah bersama dengan keluarga mereka di rumah. Kami percaya Engkau akan terus memberkati kami saat kami terus mencari Engkau Tuhan. Terpuji termulialah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Kita tetap tinggal berdiri, kita akan mengucapkan pengakuan iman kita bersama-sama ya. Pengakuan iman bala keselamatan, ke-11 butir pengakuan iman bala keselamatan kita bacakan dengan penuh rasa percaya sebagai pengakuan iman kita bersama. Kami percaya bahwa Alkitab yang terdiri dari perjanjian lama dan baru ditulis dengan ilham Allah, dan bahwa kedua-duanya itu sajalah merupakan peraturan ilahi mengenai iman dan praktek kehidupan Kristen. Kami percaya bahwa Allah itu esa dan maha sempurna, pencipta, pemelihara, dan pemerintah alam semesta, dan hanya kepada Dia sajalah patut manusia berbakti. Kami percaya bahwa ada 3 pribadi di dalam Allah, yakni Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang tak terpisahkan dalam intinya, dan yang sama kuasa dan kemuliaannya. Kami percaya bahwa di dalam pribadi Yesus Kristus, sifat-sifat ilahi dan manusia dipersatukan. Dengan demikian ia sesungguhnya Allah dan juga sesungguhnya manusia adanya. Kami percaya bahwa nenek moyang kita yang pertama diciptakan Allah dalam keadaan yang tidak berdosa, tetapi karena melanggar perintah Allah, mereka kehilangan kesucian dan kebahagiaan mereka, dan bahwa kejatuhan mereka menyebabkan manusia juga jadi berdosa, rusak sama sekali batinnya, dan oleh karena itu patut kena murka Allah. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus oleh sengsara dan kematiannya sudah mengadakan pendamaian bagi segenap dunia, sehingga barang siapa yang mau dapat diselamatkan. Kami percaya bahwa penyesalan di hadapan Allah, kepercayaan pada Tuhan kami Yesus Kristus, dan hal dilahirkan kembali oleh Roh Kudus adalah perlu guna memperoleh keselamatan. Kami percaya bahwa kami dibenarkan oleh kasih karunia Allah melalui iman kepada Tuhan kami Yesus Kristus,
bahwa setiap orang yang percaya memiliki kesaksian tentang hal itu di dalam dirinya. Kami percaya bahwa keberlangsungan keadaan di selamatan tergantung pada ketetaptaatan iman kepada Kristus. Kami percaya bahwa semua orang yang beriman diberi hak istimewa untuk dikuduskan secara keseluruhan, dan bahwa segenap roh dan jiwa dan tubuh dapat terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kami. Kami percaya akan kekekalan jiwa manusia, kebangkitan tubuh, hari pengadilan pada akhir zaman, kebahagiaan kekal bagi orang saleh, dan hukuman kekal bagi orang durjana. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih kepada Tuhan, ya, seperti yang dikatakan di dalam pengakuan iman kita pada ayat atau butir yang ke-8. Dikatakan setiap orang yang percaya memiliki kesaksian tentang hal itu, ya, di dalam dirinya. Kesaksian itu tidak dari luar, Saudara, tetapi merupakan sesuatu yang kita rasakan. Bagaimana Tuhan tolong kita, bagaimana Tuhan memberkati kita, dan bagaimana Tuhan izinkan kita ada di dalam satu pergumulan di mana Tuhan hendak nyatakan kuasa-Nya melalui pergumulan kita itu. Terpujilah Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian nomor 47, genapilah perjanjian-Mu, beri Roh Kudus padaku. Setelah kita nyanyikan ayat yang pertama, saya membuka kesempatan, ya, bagi Bapak Ibu sekalian, baik yang ada di tempat ini, ya, atau yang ada di rumah masing-masing, tinggal memberi sinyal kepada tim admin kami, ya, di tempat ini. Ada Bang Patar, ada Pak Tony, ya, ada juga Reza yang akan menolong menerima sinyal dari Anda apabila Anda mau memberikan kesaksian. Silahkan pergunakan kesempatan ini untuk mempergunakan hak kita, ya, sebagai orang percaya untuk menyaksikan kecintaan Tuhan. Kita nyanyikan ayat yang pertama dari pujian nomor 47. Bersaksi, saya tahu saya punya tetangga dekat yang baru menikmati berkat pertambahan usia, ya, dan saya sangat-sangat terkagum bagaimana mereka merayakannya. Kemarin kalau lihat, wah, saya pikir ada orang yang usianya 1340, wah, luar biasa. Ternyata dalam satu keluarga ada 2 anggota keluarga yang berulang tahun. Saya yakin dan percaya ada berkat yang akan dibagikan bagi kita sekalian pagi hari ini. Ibu Mayor Marlina Sibarani yang sudah menikmati berkat pertambahan usia. Kita nyanyikan ayat yang kedua dari pujian ini dengan bersuka cita. Pada bagian kirimlah api Roh Kudus, mari kita tepuk tangan, ya. Mari kita mengungkapkan semangat kita dalam menantikan api Roh Kudus Tuhan tercurah bagi kita secara pribadi, ya. Kita telah menikmati masa raya Pentakosta kemarin, Tuhan sudah memberkati pelayanan yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu Kolonel sampai, dan kita sudah merasakan bagaimana api itu membakar semangat kita, ya. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita. Haleluya. Ini saya boleh beribadah di tempat ini. Sudah lama sekali saya tidak beribadah di sini, tapi beribadah secara online dari rumah. Puji Tuhan, hari ini merupakan kesempatan yang luar biasa. Seperti yang sudah disampaikan Kapten Sebo tadi, benar bulan ini
Tuhan menambahkan 1 usia saya. Biasanya kalau di bulan kelahiran kita mengklaim itu bulan saya, begitu ya. Nah, saya juga mengklaim bulan Mei ini bulan saya. Luar biasa anugerah Tuhan, mulai dari Tuhan tambahkan usia pelayanan kami 16 tahun pada 15 Mei yang lalu. Lalu kemudian usia pernikahan juga tanggal 26 Mei yang lalu, genap 14 tahun. Nah, lalu kemudian pada tanggal 28 Tuhan tambahkan usia saya 40 tahun ya. Luar biasa 40 tahun, kalau menurut ilmu psikologi industri katanya merupakan usia yang produktif begitu ya. Artinya di 30 tahun bukan juga tidak produktif, tapi 40 itu semangat-semangatnya begitu ya bagi orang pekerja. Semoga saya juga seperti itu ya. Lalu tanggal 29 usia anak kami Hotman 13 tahun begitu. Puji Tuhan untuk semua perbuatan Allah yang luar biasa telah memberkati kehidupan saya sampai hari ini. Saya melihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saya dalam segala musim kehidupan ini. Amen. Ya, kita tidak bisa bilang selalu senang, selalu bahagia begitu, tapi ada selalu tantangan, pergumulan. Tapi puji Tuhan, Tuhan selalu memberikan kemenangan ya dari setiap pergumulan itu, karena saya memiliki Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, yang senantiasa saya datang kepada Dia dalam setiap pergumulan-pergumulan hidup, bahkan yang terberat sekalipun. Luar biasa Tuhan. Dan pada bulan Mei ini juga saya bersyukur kepada Tuhan karena kami angkatan penyedia jalan, angkatan saya bersama Mayor Jonggi juga mengikuti KPKO 15 tahun. Seharusnya tahun lalu oleh karena pandemik, maka kami harus mengikuti adik angkatan kami tahun ini, angkatan visioner. Kami bersyukur sekalipun secara online boleh diikuti dengan baik. Lalu kemudian juga kemarin disambung latihan perlindungan anak selama 2 hari. Tuhan juga menolong, sekalipun ini secara online, tapi saya bersyukur ya. Ada banyak hal pengetahuan lagi yang diberikan kepada kami ya untuk mengikuti pelatihan perlindungan anak. Satu hal yang saya ingat banget itu bahwa di masa pandemik ini justru kekerasan pada anak itu yang tertinggi adalah di dalam rumahnya sendiri. Itu ya. Mengapa demikian? Karena saat ini orang tua harus dipaksa untuk menjadi guru begitu ya. Sementara dia dengan segala keterbatasannya, dengan segala ketidaksabarannya, dia harus mengasuh anaknya. Sehingga dikatakan kekerasan tertinggi. Ya, mungkin juga saya termasuk, saya tidak tahu kekerasan verbal kah, kekerasan fisik, dan lain sebagainya. Tetapi membuat saya, oh iya ya, semakin diturunkan lagi kadar mungkin ketidaksabaran kita, ya, penguasaan diri kita terhadap anak-anak. Itu yang menjadi kesyukuran saya. Terima kasih banyak untuk kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Haleluya. Terima kasih Ibu Mayor. Kita akan sama-sama bersuka cita bersama dengan Ibu Mayor dengan menyanyikan bertambah-tambah mulia, selamat dan karunia-Nya. Kita akan dan saya percaya saudara sudah mengingat ya, saya melihat di Korops, grup Korops ada banyak doa yang diberikan kepada keluarga Kak Marlin dan juga Hotman, dan bagaimana Tuhan sudah memberkati. Kita nyanyikan kor bertambah-tambah mulia, lalu selanjutnya happy birthday to you. Tambah-tambah mulia, rahmat dan karunia-Nya, berkat yang diberikan dengan kelimpahan, bertambah-tambah mulia. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Happy birthday.
juga bagi semua jemaat-jemaat yang berulang tahun di sepanjang minggu yang telah berlalu. Ada yang mau memberikan kesaksian lagi? Bapak Ibu Saudara sekalian, saya berikan kesempatan. Yang terakhir, mari pergunakan kesempatan ini. Adakah yang dari rumah, admin? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, kita akan menyanyikan ayat yang ketiga dari pujian nomor 47. Dikatakan dalam ayat bagian pertama, api itu memberanikan. Ya, mungkin kita tidak kesaksian di sini, tetapi tindakan kita menjadi satu kesaksian yang hidup. Bagaimana api itu memberanikan kita bersaksi tentang Kristus yang hidup di dalam kita, terpancar melalui kata-kata kita, terpancar melalui pola pikir kita, dan bagaimana kita merespon setiap hal yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita nyanyikan ayat yang ketiga sebagai kesaksian kita bersama. Menerima berkat kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Kapten Jeffrey Ambitan. Kita akan menyanyikan kor penyembahan atau pujian penyembahan kita, Allah Roh Kudus penuhi kami. Setelah kita akan menyanyikan ini, kita akan menikmati bagaimana pekerjaan Tuhan, bagaimana pesan Tuhan bagi kita secara pribadi, dan bagaimana kehendak dan rencana Tuhan atas kehidupan kita. Kita akan menerima berkat itu setelah kita menyanyikan pujian Allah Roh Kudus penuhi kami. Sekarang adalah waktu saudara, ya. Saudara-saudara yang di rumah apabila ingin menyanyi dengan berdiri, ingin menyanyi dengan berlutut, saudara yang ada di tempat ini, mari ekspresikan cara Anda bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Tidak ada aturan, ya. Tujuan utama kita adalah menyenangkan Tuhan melalui penyembahan kita. Bukan tentang kita, bukan tentang enaknya lagu ini, indahnya kata-kata, tetapi bagaimana hati kita merindukan Allah dimuliakan di atas penyembahan kita.
firman-Mu, Roh Kudus-Mu mencelikkan kami, mengubahkan kami. Dan saat kami naikkan penyembahan kami, Engkau lihat hati kami Tuhan. Engkau lihat betapa kami merindukan untuk terus menyembah Tuhan. Seringkali kami gagal Tuhan. Seringkali kami jatuh di dalam perasaan kami yang enggan untuk memuji dan menyembah Tuhan pada saat segala sesuatu tidak terjadi seturut yang kami mau. Kami mohon ampun Tuhan. Ini adalah saat Engkau berbicara secara pribadi dengan kami. Celikkan kami. Singkapkan kebenaran-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Agar pada saat kami mendengar firman itu hidup di dalam kehidupan kami. Berakar dan buahnya akan menunjukkan kami sebagai orang-orang yang bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Orang-orang lain bisa melihat Kristus dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang akan berkata-kata di dalam otoritas Tuhan. Kami berdoa kiranya kebenaran Tuhan, kuasa Tuhan dicurahkan melalui hamba-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Tuhan. Sehingga sungguh Tuhanlah yang bertahta di atas jam ini dalam pikiran kami. Kebenaran Tuhan dinyatakan. Terima kasih Tuhan. Terpuji termulialah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Kami sambut berkat kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Kita akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pagi hari ini kita akan membuka Alkitab kita dari kitab Efesus pasal 1. Efesus pasal 1 ayat 3 sampai dengan 14. Efesus pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-14. Saya akan baca bagi kita sekalian, saudara juga jemaat Tuhan yang ada di rumah mengikuti secara virtual. Efesus 1 ayat 3 sampai dengan 14, kita baca bersama-sama. Saya akan membacakannya di dalam nama Tuhan Yesus. Kekayaan orang-orang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, amin, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, jika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Amin. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Amin. Nah, saudara yang berkati oleh Tuhan, tentu pada minggu yang lalu kita sudah menikmati berkat rohani yang luar biasa. Pada minggu yang lalu kita merayakan atau memperingati turunnya Roh Kudus. Sebagaimana apa yang Tuhan telah janjikan ketika
Tuhan naik ke surga. Nah saudara, pada minggu lalu ibadah tersebut dipimpin oleh Bapak dan Ibu Kolonel Yusa dan Ibu Kolonel Widya Bupati Tampai. Dan berkat firman Tuhan yang saya harap kita masih ingat saudara-saudara. Dua bagian firman Tuhan. Izin mengulang Pak. Roma 8 ayat 1 sampai dengan 17, Galatia 5 16 sampai dengan 26 berkata berkat oleh Dia yang ada padaku saudara-saudara. Berkat yang pertama yang disampaikan minggu lalu, ini penting dan perlu kita ingat terus. Tidak ada lagi penghukuman bagi orang yang telah ditebus oleh Kristus dan itu dimeteraikan oleh Roh Kudus yang ada padaku. Roma 8 ayat 3. Kita dimerdekakan oleh kuasa Tuhan. Lalu berkat rohani yang kedua saudara-saudara. Roma 8, 26 sampai dengan 27. Roh membantu kita di dalam kelemahan kita. Bahkan di dalam doa-doa kita. Ada satu statement yang disampaikan oleh Bapak Kolonel Yusak. Ketika kita mengalami kelelahan fisik, pikiran, jiwa kita tertekan. Bahkan sampai titik terendah kehidupan kita. Roh Kudus itu menolong kita. Haleluya. Berkat yang ketiga saudara-saudara. Berkat oleh Dia yang tinggal di dalam kita. Yaitu kita diberikan kekuatan, diperkuat, dimampukan. Dan summary declaration ya, penutupnya Roma 8 ayat 14, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Haleluya saudara-saudara. Kita semua adalah anak Allah. Saya ajak kita untuk kembali melihat bagian firman Tuhan yang lain dalam Yohanes 16 ayat 13, berkata demikian saudara-saudara, tetapi apabila Ia datang, ini perkataan Tuhan. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Saudara, salah satu pekerjaan besar Roh Kudus adalah membimbing kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus, orang-orang Kristen, ke dalam suatu kebenaran. Tidak ada alasan lain. Menuntun kita dalam satu kebenaran, seluruh kebenaran, dengan cara mengingatkan kita tentang segala hal yang telah dikatakan, disampaikan oleh Kristus dalam kitab Injil, saudara. Maka kebenaran Allah bukan hanya sekedar suatu ajaran yang kita dengarkan terus-menerus setiap minggu, setiap saat kita dengar YouTube, kita dengar kebenaran firman Tuhan, bukan hanya sebatas ajaran dan doktrin yang masuk di telinga kita, tapi kebenaran Allah merupakan satu manifestasi yang dinyatakan dalam kehidupan kita bersama dengan sesama. Bukan hanya mendengar, tapi apa tindakannya? Dengar kebenaran firman Tuhan, hidup dalam kebenaran, tapi harus dilakukan dalam kehidupan kita dengan sesama. Nah, dua kebenaran saudara-saudara, ada kebenaran mutlak. Ada kebenaran yang disebut dengan absolut, ada kebenaran tertinggi. Kebenaran ini adalah kebenaran yang melampaui segala kebenaran. Kebenaran itu adalah Kristus Yesus. Kebenaran itu adalah Yesus Kristus. Dan waktu kebenaran itu adalah Yesus Kristus, maka kehidupan kita sebagai orang percaya harus menyatakan kebenaran itu melalui tindakan hidup kita. Landasan kebenaran dan praktek kebenaran. Semua manifestasi atau pekerjaan Roh Kudus yang selalu sesuai dengan kebenaran Kristus dan tidak pernah bertentangan dengan apa yang Tuhan kehendaki, maka kebenaran itu adalah kebenaran dari Allah, saudara. Tapi kalau kita melakukan hal-hal yang masih bertentangan dengan kehendak Allah, maka kita tidak bisa menyatakan kebenaran Allah melalui kehidupan kita. Kebenaran Kristus yang telah dinyatakan melalui turunnya kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita, itu harus terjadi dan dilakukan secara nyata dalam diri kita sendiri. Bukan hanya sebatas kata-kata, bukan hanya sebatas kita mendengar. Namun perilaku kita setiap hari tidak menunjukkan bahwa kebenaran Kristus bertata secara penuh dalam kehidupan kita. Saudara, bagi gereja Tuhan saat ini, bagi kita sekalian, Pentakosta itu adalah hidup kita dikuasai sepenuhnya oleh Roh Kudus. Bukan oleh kita. Hidup kita sepenuhnya dikuasai oleh Roh Kudus dalam segala hal. Iman kita, kasih kita, perkataan, tindakan, pikiran kita, perbuatan kita. Selanjutnya saudara-saudara,
Apa yang kita perlu pahami tentang kebenaran firman Tuhan ini? Secara sederhana, melalui kitab Efesus pasal 1. Apa yang kita mau belajar tentang berkat Roh Kudus dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya kepada Kristus? Yang pertama, saudara-saudara, dari ayat 3 sampai dengan 5, kita dipersiapkan untuk menjadi orang-orang yang kudus dan tak bercacat. Bagian firman Tuhan ini menyatakan, waktu dikatakan kita dipersiapkan menjadi orang-orang kudus dan tak bercacat, berarti kita sedang diangkat menjadi anak Allah. Dalam terjemahan aslinya dikatakan, kita diangkat menjadi anak. Istimewanya lagi, saudara-saudara, waktu kita dipersiapkan menjadi orang-orang kudus dan tak bercacat, kita menikmati karya penebusan, pengampunan dari Tuhan Yesus. Kudus dan tak bercacat. Suatu tindakan langkah besar yang harus kita ambil. Action to be like Jesus. Seperti Yesus. Aku ingin menjadi. Ini tujuanku. Kerinduanku. Sekarang dan selalu. Karena itu saudara-saudara, kita harus memiliki hidup rohani yang disiplin. Ini tidak main-main. Kita dipersiapkan untuk menjadi orang-orang kudus dan tak bercacat. Tapi kalau kita tidak mengalami kehidupan disiplin rohani yang disiplin, maka akan sulit bagi kita untuk mencapai apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Karena kita tidak mempersiapkan diri kita dengan baik. Kudus dan tak bercacat di hadapan Tuhan. Berarti kita tidak mau menjauh dari Tuhan. Kita nggak mau menjauh dari kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan menjadi tolak ukur kehidupan kita kudus di hadapan Tuhan. Karena kita dipenuhi dengan firman Allah. Pikiran kita, hati kita. Waktu pikiran hati dipenuhi dengan kebenaran firman Tuhan, tindakan kita akan menjadi kebenaran yang dikuduskan. Kudus dan tak bercacat. Artinya, saya tidak mau lagi kembali pada hidupku yang lama yang masih dikuasai oleh dosa dan keinginanku sendiri. Saudara ini berkati oleh Tuhan. Hidup kudus dan tak bercacat. Hidup kita dikuasai sepenuhnya oleh kuasa Roh Kudus. Apapun yang kita alami. Yang kedua, saudara-saudara, apa berkat Roh Kudus dalam kehidupan kita, berkat rohani? Yang kedua adalah kita dituntun untuk berjalan dalam hikmat dan pengertian. Ini luar biasa, saudara-saudara. Waktu Roh Kudus dicurahkan bagi kita, maka ayat 8 sampai dengan 10 menyatakan kita dituntun untuk berjalan dalam hikmat dan pengertian karena Roh Kudus yang pegang kendali dalam kehidupan kita. Hikmat dan pengertian dalam sikap kita. Kalau betul kita komitmen, Tuhan, aku mau berjalan dalam hikmat dan pengertian-Mu, maka sikap kita sungguh-sungguh akan dikuasai, dituntun oleh Roh Kudus. Tindakan kita menjadi berkat. Apapun kondisi kita, dalam hikmat dan pengertian, kita akan selalu bersyukur. Sesulit apapun itu. Seberat apapun yang kita alami, kita akan katakan, Tuhan, dalam hikmat dan pengertian-Mu, aku akan selalu bersyukur. Dalam hikmat dan pengertian, di dalam Roh Kudus, kita akan bisa lebih menghargai orang lain. Kita bisa menghargai orang lain, kita bisa menghargai pekerjaan orang lain. Karena kita dipenuhi oleh hikmat dan pengertian. Kita akan menghargai istri kita. Dalam hikmat dan pengertian, kita akan menghargai suami kita, anak-anak kita. Kalau tadi Mayor Marlin katakan kekerasan pada anak terjadi pada masa pandemi ini lebih banyak. Tadi malam satu link saya baca, terjadi tindakan kekerasan di Jawa Timur. Karena pendidikan yang dikatakan betul. Ya. Ketika hikmat dan pengertian dari Allah di dalam kuasa Roh Kudus, maka kita akan menghargai satu dengan yang lain. Menyadari kebenaran Kristus di dalam diri kita. Dan akan menolak segala sesuatu yang bertentangan dengan apa yang Tuhan mau. Kita akan konsisten, saudara-saudara. Kita akan konsisten dan menolak segala sesuatu yang tidak benar. Menolak untuk tidak jujur, saudara. Saya mau jujur. Saya mau mengelola keuangan saya dengan baik.
mengelola keuangan dalam pekerjaan, dalam rumah tangga dengan baik tanpa ada kebohongan. Saya mau menolak semua pemakaian zat kimiawi yang berbahaya dalam hidupku. Apapun itu. Kesadaran akan kebenaran di dalam hikmat dan pengertian akan menuntun kita untuk tidak kompromi dengan apa yang Tuhan tidak kehendaki dalam hidup kita. Itu artinya hidup kita dikuasai sepenuhnya oleh kuasa Roh Kudus. Dan yang ketiga, saudara-saudara, apa berkat rohani dari Roh Kudus dalam kehidupan kita? Yang ketiga adalah kita mendapat jaminan bagian yang dijanjikannya, dijanjikan Allah kepada kita. Saudara, kalau kita perhatikan ayat ke-13, maka dikatakan demikian. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Waktu dikatakan dimeteraikan, saudara-saudara, berarti memang menyatakan kita diberi tanda sebagai milik Allah. Ada tanda kepemilikan, dimeterai, saudara-saudara. Gak mungkin satu surat kuasa ditanda tangan tanpa ada surat meterai, tanpa ada meterainya, saudara-saudara. Sekarang meterainya 10.000, bukan 6.000 lagi. Satu kepastian, ada kuasa yang diberikan, ada kepastian dalam kehidupan kita bahwa kita ini adalah milik Kristus. Kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Jadi kalau kita dikatakan sebagai milik Allah, sebagai kepunyaan Allah, ada jaminan buat kita. Nah, bagaimana kita dapat menjaga jaminan yang Tuhan berikan kepada kita? Jaminan keselamatan, jaminan penyertaan dan perlindungan yang Tuhan berikan kepada kita. Ayat ke-13 ada dikatakan ketika kamu percaya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Ketika kita percaya, apapun yang sedang kita alami, ada satu jaminan, saudara. Jaminan yang Tuhan kasih buat kita. Ada jaminan penyertaan. Ada jaminan kekuatan, saudara. Ketika kita dilupakan oleh orang di sekitar kita. Ketika kita diabaikan oleh orang sekitar kita. Ada jaminan Tuhan tidak melupakan kita. Roh Kudus ada dekat kita. Memberikan kekuatan. Ketika kita diabaikan, dilupakan oleh keluarga kita. Oleh orang-orang yang kita kasihi. Roh Kudus tidak pernah tinggalkan kita, saudara. Ketika kamu percaya. Jaminan, saudara. Ketika kita tertekan dan hampir menyerah, saudara, akan situasi yang begitu sulit, membuat kita tidak berdaya. Ketika kita percaya, Roh Kudus menuntun langkah kita, saudara. Roh Kudus menuntun langkah kita untuk keluar dari kondisi yang sulit itu. Ada terang Allah di balik sana, di balik masalah. Karena Roh Kudus yang menerangi langkah kita. Ketika kita punya masalah yang begitu berat, Roh Kudus tidak pernah berhenti memberikan pertolongan, memberikan jalan keluar, menuntun kita sehingga kita mendapatkan kemenangan iman. Suami boleh melupakan kita. Istri boleh melupakan kita. Anak-anak mungkin melupakan kita. Orang-orang sekitar kita melupakan kita. Tapi jangan pernah berhenti. Jangan pernah berhenti percaya. Karena ada jaminan yang Tuhan berikan kepada kita. Jaminan, jalan keluar, tuntunan, kekuatan, penghiburan dalam hidup kita. Ingat saudara-saudara. Kita hidup benar di hadapan Tuhan. Berserah penuh, hidup kita dikuasai sepenuhnya oleh Roh Kudus. Maka apapun yang kita alami, kita tetap kuat, saudara. Kita tetap kuat. Jangan kalah, saudara. Ingat, jaminan Roh Kudus telah dijanjikan, telah diberikan kepada kita. Ingat kebenaran firman minggu yang lalu, sungguh menguatkan kita, saudara. Jangan pernah berhenti percaya. Satu pujian yang luar biasa memberkati kita, saudara. Tak pernah berhenti percaya. Tak sekalipun melupakanku.
Tuhan menuntun langkahku. Satu pujian yang akan dinyanyikan oleh Ibu Sari Barani, Bu Niarwita, Saudari Mei Tarusu, Putri Barani, akan masuk dalam perenungan kita pada pagi hari. Kita tidak pernah sendirian, saudara. Apapun kondisi kita pada saat ini, jangan pernah menyerah. Saat pujian ini dinyanyikan, ada waktu untuk kita berdoa, saudara-saudara. Kita bisa berdoa di tempat duduk kita. Kita bisa berdoa, kita berlutut di tempat duduk kita, atau kita berdiri, kita maju ke bangku anugerah dan berdoa, Tuhan, aku tahu Tuhan tidak pernah tinggalkan aku. Aku mau percaya, Tuhan, ada jaminan kuasa Roh Kudus menuntun langkah hidupku. Tak berhenti percaya, tak sekalipun melupakanku. Kau Tuhan menuntun langkahku. Aku tak pernah sendiri. Bekerja dalam hidup. Ku percaya mujizat akan nyata. Ada pergumulan yang berat yang sedang kita alami. Datang dan berdoa pagi hari ini di hadapan Tuhan. Kesempatan yang baik bagi kita untuk tertunduk di hadapan Tuhan. Tertunduk di hadapan Tuhan. Tuhan, aku butuh Engkau. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku.
tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku akan berhenti percaya. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku takkan berhenti percaya. Ku takkan berhenti percaya. Kita berdoa, saudara-saudara. Terima kasih Ibu Sari, Ibu Niarwita, Saudari Meita Rusu, Putri Barani. Tuhan memberkati. Tuhan Yesus Bapa di surga yang kudus. Terima kasih untuk waktu yang begitu baik. Pada pagi hari ini kami ada di hadapan-Mu di dalam rumah ibadah yang kudus ini Bapa. Kami dikuatkan kembali, disadarkan bahwa ketika ada pergumulan yang berat, Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Roh Kudus ada beserta dengan kami. Dengan jaminan itu Tuhan, kami tidak mau menyerah dalam kondisi apapun. Kami tetap mau bertahan di dalam Engkau Bapa. Ampuni kami Tuhan. Jika seringkali kami melupakan kuasa-Mu. Seringkali kami mengandalkan kekuatan kami. Seringkali kami tidak hidup dalam kebenaran-Mu Tuhan. Tolong dan pimpinlah kami ya Tuhan. Mengandalkan Engkau Bapa. Tidak mengandalkan diri kami dan kemampuan kami. Dan tolong kami untuk terus hidup di dalam kebenaran firman-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa. Berkati jemaat. Tuhan teguhkan iman percaya mereka. Ketika kami percaya, mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan terjadi. Kekuatan, penguatan Tuhan kami alami. Terima kasih Tuhan. Terpuji dan termulialah nama-Mu Bapa. Ampuni dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus berkati kita saudara-saudara. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, terkadang kebenaran bisa dikalahkan oleh kebiasaan. Ya, saya pernah mendengar satu kata-kata yang diucapkan oleh orang yang tidak dikenal, dikatakan, biasakanlah yang benar, jangan benarkan yang biasa. Jadi mulai saat ini, biasakan hal-hal yang benar dalam kehidupan kita. Jangan bawa kebiasaan kita menjadi satu tolak ukur kebenaran, ya. Tapi biasakanlah yang benar dalam kehidupan kita, maka kita akan terus dituntun oleh kebenaran dan oleh Roh Kudus Tuhan. Kita akan menyanyikan pujian nomor 57. Tuhan Yesus kami datang, kita akan membawa persembahan kita masing-masing. Pada saat kita menyanyikan, kantong persembahan akan diedarkan kepada kita sekalian. Kita akan mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan Yesus datang di hadapan-Mu sekarang, baptiskanlah dengan Roh-Mu, marilah
sekalian, kita akan menyanyikan ayat yang keempat dari pujian ini, lalu kita akan masuk di dalam doa syafaat. Haleluya, Rohmu datang, hatiku disuci. Amin. Mataku telah dimurnikan, ku disucikan sekarang. Curahkanlah secara Roh di dalam hati kami, agar mulai saat ini pekerjaanmu maju. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan sudah memberkati kami sehingga kami boleh mempersembahkan apa yang Tuhan sudah curahkan dalam kehidupan kami melalui saat memberi persembahan ini Tuhan. Terima kasih karena Tuhan masih cukupkan kami. Hamba berdoa kiranya seluruh jemaat-jemaat Tuhan akan terus menikmati berkat kecukupan dari Tuhan. Apabila mereka dalam keadaan kekurangan, Tuhan akan cukupkan. Mereka dalam pergumulan, Tuhan akan kuatkan. Sediakan jalan keluar bagi mereka. Dan terima kasih Tuhan, kiranya berkat persembahan ini akan dikuduskan oleh Tuhan, akan menjadi berkat di tengah-tengah pelayanan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami akan membawa syafaat kami kepada Tuhan. Kami berdoa bagi Ibu Erjani Bayu. Tuhan, saat ini beliau dalam kelemahan tubuh. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan menguatkan, memulihkan dengan kuasa-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan tidak tinggalkan, seperti janji Tuhan. Bagi kami yang berseru, Tuhan akan berikan pertolongan tepat pada waktunya. Berkati bagi Pak Bayu, yang akan senantiasa setia dalam mendampingi, dalam pekerjaan hamba-Mu. Tuhan Yesus terus memberkati. Hamba bersyukur karena kedua anak terkasih setia dalam melakukan pelayanan Tuhan, baik di orang muda maupun pelayanan musik dan multimedia. Tuhan akan terus memberkati, baik bagi Hana dan juga bagi Chris. Kami berdoa juga Tuhan, bagi Oma Mangare, ibu dari Ibu Vera Ismail, yang kami dengar kemarin jatuh Tuhan. Kami berdoa Tuhan, jaga orang tua ini Tuhan. Lindungi dan pulihkan ia. Mungkin ada bagian-bagian yang memar atau sakit Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kiranya Tuhan pulihkan. Di usianya yang lanjut Tuhan, kami tahu ada ketenangan, ada kedamaian. Sehingga pada saat pemulihan sedang terjadi, sukacita meluap dalam kehidupan Oma. Berkati juga Ibu Vera yang mendampingi pada saat ini. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat yang sakit, yang mungkin kami tidak tahu nama mereka masing-masing secara khusus Tuhan. Kami membawa nama Ibu rohani kami, Ibu Mayor Mardiana Handoko, yang hari Jumat ini akan dioperasi Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan dinyatakan. Kami percaya Tuhan berkati para medis, baik dokter yang melakukan operasi, semua perawat yang menolong, sehingga hasilnya Tuhan akan berkati, sehingga tidak ada hal lagi yang buruk yang ditemui Tuhan. Kami meminta kepada Tuhan, kehendak Tuhanlah yang dinyatakan. Dan kami percaya ada kekuatan bagi Bapak Mayor dan juga Dinda Paul dalam mendampingi Ibu terkasih. Dan secara khusus Tuhan berikan keteguhan iman kepada Ibu Mayor. Sehingga bersama Tuhan operasi yang dilakukan akan berhasil dan baik-baik saja. Kami berdoa bagi anak-anak muda yang sedang menghadapi ujian atau menghadapi ujian untuk masuk perguruan tinggi. Kami berdoa salah satunya Paul Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan memberikan hikmat, konsentrasi, keberhasilan bagi mereka. Kami tahu mereka sudah berusaha Tuhan, tetapi Tuhanlah yang menentukan keberhasilan mereka. Masa depan mereka ada dalam tangan Tuhan. Maka kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Kami tahu Tuhan tidak pernah memberi rancangan kegagalan, rancangan kecelakaan, tetapi rancangan penuh dengan damai sejahtera bagi mereka yang berseru dan berharap kepada Tuhan. Berkatilah anak-anak muda Korops kami Tuhan, yang juga saat ini sedang bersekolah, mempersiapkan ujian sekolah, kenaikan kelas. Tuhan berkati mereka. Terima kasih Tuhan,
Karena di dalam ibadah ini kami bisa melihat Tuhan bekerja secara luar biasa. Tidak ada satu hal yang dapat menghalangi kami dari mengatakan Tuhan Yesus Engkau baik. Terima kasih karena dalam segala sesuatu Tuhan terus berbicara dan memberkati kami. Terima kasih untuk setiap tim pelayan yang sudah mengambil bagian, tim musik, tim singer, tim multimedia, bagi kolektan, bagi Ibu Sari, Ibu Niar, Mei, dan juga Putri yang sudah mengambil bagian untuk menolong kami bersaat teduh. Tuhan, semuanya kami persembahkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tidak ada satupun yang kami lakukan untuk kehebatan, untuk kenyamanan kami Tuhan. Tetapi semua untuk kehormat dan kemuliaan nama Tuhan. Mereka juga yang sudah mengambil bagian untuk membersihkan ruangan ini sehingga kami bisa duduk dengan nyaman. Tuhan, terima kasih untuk jaringan internet yang menghubungkan kami dengan ibadah di sini, dengan jemaat-jemaat yang ada di rumah. Tuhan, ini semua berkat Tuhan. Dan kami bersyukur kami masih bisa menikmati fasilitas ini karena kemurahan Tuhan. Sebelum kami akan pulang Tuhan, kami terus berseru dan berharap kepada Tuhan. Apabila ada nama-nama yang tidak hamba sebutkan, Tuhan Engkau tahu. Engkau ada bersama dengan mereka. Engkau memberkati mereka, menguatkan mereka. Dan kiranya kehendak-Mu terus dinyatakan dalam kehidupan mereka. Terpuji termulialah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan syafaat kami mohon ampun apabila Tuhan dapati dalam kehidupan kami ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga syafaat kami, doa kami, permohonan kami diterima oleh Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin, silakan duduk, kita akan mendengarkan pengumuman. Ya, kami mengucapkan banyak terima kasih khususnya kepada Kapten dan Nyonya Jeffrey Ambitan yang sudah menjadi saluran berkat dalam ibadah kesucian pada kesempatan ini. Juga bagi seluruh jemaat Tuhan yang hadir, baik yang di dalam gereja maupun yang Zoom di rumah masing-masing. Sebelum saya lupa bahwa mohon maaf kalau Ibu tidak bisa duduk di atas tadi karena memang tubuh bagian saraf itu sedikit terganggu ya. Kemarin dia minta dioles supaya panas sedikitnya kaki ya. Cuma kesontong sedikit saja dia punya dari kaki di kakinya ya, langsung berteriak. Jadi memang sedang terganggu. Mungkin karena pelayanan lalu di pos luar yang pernah kami layani memang sempat kami jatuh ya, jadi mudah-mudahan dapat segera teratasi. Kami menyambut yang Zoom di rumah. Yang pertama Evangeline Putri ya, kemudian Mayor Jonggi Sibarani, terima kasih, Tuhan berkati. Juga bagi Kapten dan Nyonya Hari Mukti, ya, terima kasih sudah hadir di Zoom ini. Juga Ibu Erna Panjaitan, puji Tuhan. Yosi hadir, terima kasih, cukup jauh dari tempat ini. Juga bagi ini Tony di atas ya, ya Saudari Putu, kemudian Dinda ya, Dinda karena nemani Paul sementara ujian online Unjan nih, jadi mohon doanya nanti sampai sekitar sore jam 3 baru selesai ujian. Ibu Dwi Indriani, mana tadi? Ini Ibu Dwi Indriani, keluarga Bapak dan Ibu Gustav Patiluprohi. Siapa ini? Oh, Om Teis ya, Om Teis Dupretes. Kemudian Ibu Diana Lesmana, Bapak Markus dan Intan Benyamin, Ibu Ira keluarga, Bapak Robert Hutuasoid, puji Tuhan, dari Cinta dan keluarga Mayor Madiudi, Ibu Marti, puji Tuhan, Tuhan tetap jaga, Tuhan lindungi, Ibu Julaiha, Saudara Andri S. Apa ini? Kemudian Ibu Stefani Rahel,
Ibu Suryati Sikume, Ibu Suryati Sikume, Putri Hana Agavia, Francisca Petiplohi, Bapak Sri Bayu Handoko, Ibu Vera Ismail, sudah. Ya. Dan mohon maaf kalau mungkin ada yang belum tersebut namanya. Ya, Tuhan memberkati baik yang di dalam gereja maupun di rumah kita masing-masing. Kami menyampaikan pengumuman untuk setelah ibadah kesucian ini masih ada ibadah sekolah minggu dan PKP. Kemudian ada kami serentak di Bandung ini, setiap korup akan mengadakan bakti sosial bagi bingkisan aksi sosial dari KPT Bandung, di mana setiap korup mendapat jatah bagian untuk membagikan bungkusan makanan 150 kotak. Ya. Kemudian untuk hari Rabu ibadah Korps Kadet atau PA yang akan dipimpin oleh Kapten dan Nyonya Hari Mukti. Terima kasih selama ini sudah dibekali dengan firman Tuhan. Kemudian hari Kamis ada persiapan guru sekolah minggu. Hari Jumat jam 4 sore ibadah PKP, jam 7 malam ibadah GBS, Sabtu jam 5 pagi ibadah 2 pagi, dan jam 7 malam persiapan ibadah untuk hari Minggu. Kemudian hari Minggu depan pukul 8 ibadah kesucian, kemudian disambung sekolah minggu dan PKP. Ini kami masih rancang kembali, kami belum tahu pengutusan itu kapan dia, supaya tidak benturan dengan hari Bapak itu tanggal 13 ya. Jadi kami akan atur ulang agar nanti hari Bapak tidak pas benturan dengan pengutusan ya, sehingga baik acara di Jakarta maupun di Korps kita akan tetap berlangsung dengan baik dan diberkati Tuhan. Tuhan berkati kita sekalian, kita akan menerima doa berkat. Bapak Ibu sekalian, mari kita bangkit berdiri, kita akan nyanyikan 2 ayat dari nyanyian 299 ayat 1 dan ayat yang ketiga. Tuhan beri kuasa dan berani pada bala tentaramu. Kita bala keselamatan, kita bala tentara Tuhan yang siap untuk berperang sepanjang minggu yang akan kita jalani bersama dengan Tuhan. Kita nyanyikan dengan penuh sukacita dan semangat bagi Tuhan. Tuhan beri kuasa dan berani pada bala tentaramu, sebab Tuhan menyertai kami, pekerjaanmu terus maju. Haleluya, haleluya, besar kuasa darahmu, besar kuasa darahmu, besar kuasamu, besar kuasa darahmu, besar kuasa darahmu, besar kuasa darahmu. Ayat yang ketiga. Tuhan jadikanlah kami saksi-Mu yang berkuasa, prajurit teguh sejati yang muliakan nama-Mu. Kami bawa jiwa-jiwa padamu, jiwa-jiwa padamu, jiwa-jiwa padamu, jiwa-jiwa padamu, jiwa-jiwa padamu, jiwa. Amin, haleluya. Kita berdoa, saudara. Akhir dari ibadah ini Tuhan, kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi dalam hidup pekerjaan pelayanan kami. Berkati pelayanan di Korps 3 Bandung. Ofisir Pemimpin Mayor Handoko bersama dengan ibu dan keluarga. Ofisir setempat orang dewasa, orang muda, diberkati oleh Tuhan. Pekerjaan jemaat-jemaat Tuhan diberkati. Pendidikan anak-anak, Tuhan Yesus akan tolong. Memberkati anak-anak kami. Berdoa, bagi mereka yang berulang tahun Tuhan akan berikan sukacita, kekuatan, kesehatan. Mayor Marlina, Cibarani, Hotman, diberkati oleh Tuhan dalam pelayanan, dalam pendidikan. Mayor Jonggi dan juga Tasya diberkati. Kami serahkan apapun yang menjadi rencana kami sepanjang minggu ke dalam tangan-Mu. Tuhan beserta dengan kami.
secara khusus bagi Bapak Komandan Teritorial, Bapak Kolonel Yusak Tampai dan Ibu Kolonel Widiawati Tampai yang akan melakukan agenda pelayanan kunjungan sepanjang bulan Juni. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Penyertaan Allah, keselamatan Allah, kekuatan, kesehatan, beserta dengan pemimpin kami. Anak-anak diberkati oleh Tuhan yang ada di Kanada, Bali, dan juga di Bandung. Terima kasih Bapa, kami memuji kebesaran-Mu. Ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus dan saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus berkati kita saudara-saudara. Selamat hari Minggu. Kita akan foto bersama.